kuatkan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Nya. Urapi pakai hamba-Nya dalam kelemahannya, sehingga firman-Mu sungguh menjadi bagian kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Pada minggu ini diambil dari Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Kita akan baca secara bersahut-sahutan. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil, saudara-saudara, ayat yang genap, nanti ayat 41 kita bersama-sama membacanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan angin. Ia pun bangun, mengharbit angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bersama mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan Tuhan ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Jika demikian firman Tuhan, kita yang berbahagia yang mendengarkannya, memelihara, melaksanakan dalam hidup kita lepas hari. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pernah sekali waktu dulu, waktu saya masih muda tentunya, tapi sudah punya istri dan anak 2 orang, kami mengadakan retreat keluarga pendeta di Danau Toba. Biasalah ya, kalau ke sana ya harus keliling Danau Toba dengan perahunya, dan kami lakukan itu 1 kali penuh. Dan sudah capek mau pulang, tahu-tahu bensin habis. Kami masih di tengah danau itu, dan mula-mula ya tenang, masih ngobrol-ngobrol, masih senang-senang, gitu, anak-anak itu masih tenang. Tahu-tahu sudah mulai sore, angin juga mulai kuat, ya, dan perut juga rupanya sudah mulai lapar. Dan komunikasi tidak ada, kapal tidak ada yang lewat. Mungkin jalur kami agak beda waktu itu, sehingga tidak ada kapal yang lewat. Mulailah sedikit sumut-sumut, mula-mula menyalahkan diri, salahkan panitia, salahkan, ya banyak-banyaklah sumut-sumutnya. Dan mulai tidak enak, mulailah terjadi ketakutan. Bagaimana ini? Apalagi ibu itu, mulailah kepanikan, kekhawatiran. Tapi sebagai hamba Tuhan, kami waktu itu berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan, dan puji Tuhan, ada 1 kapal lewat dan diminta supaya datang. Dia datang dan diminta supaya dia beli bensin dulu ke pelabuhan, baru tunggu lagi untuk mengisi bensin. Kami cukup lama memang, sangat menegangkan, menakutkan, tapi juga melaparkan. Kami cukup lelah dan cukup lapar waktu itu sampai Wisma kami. Saudaraku, logo daripada PG kita dan gereja-gereja di Indonesia banyak yang buat logo perahu. Memang ada salibnya sebagai ada firman Tuhan dan juga macam-macam. Itu menandakan bahwa memang kita sedang berlayar menuju pelabuhan yang indah yang sudah disiapkan Tuhan Yesus. Tapi saat kita berlayar, saat kita berada di tengah lautan, itu sudah pasti akan ada badai,
akan ada gelombang, akan ada taupan, dan itu bisa datang sewaktu-waktu tanpa direncanakan. Mungkin kalau kita sekarang sudah ada BMKG yang mengatakan jangan berlayar karena ada ombak 4 meter, 6 meter, tapi ada banyak orang tidak tahu itu, tetap terobos, sehingga ya perahunya, kapalnya pasti mengalami. Siapapun, entah itu pimpinan gereja, para pendeta, jemaat, semua, siapapun tidak terkecuali pasti mengalami namanya gelombang. Kalau dia berada di mana? Di laut. Kalau berada di danau, sungai. Saudara, dengan tema kita yang sangat indah ini, Kristus adalah juru di gereja. Bisa kita katakan karena gereja adalah saya, Anda juga adalah gereja. Maka Yesus atau Kristus adalah juru mudiku yang tangguh, yang hebat, yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, sehingga sedahsyat, sehebat apapun badai gelombang yang menerpa hidupku, pencobaan-pencobaan apapun yang menimpa saya imani, saya percaya bahwa Yesus sebagai juru itu pasti sanggup meneduhkan, menenangkan, dan membawa perahu kehidupan ini ke tempat yang sungguh-sungguh sudah dipersiapkan. Makanya masih ingat itu Yohanes 14. Jangan gelisah dan jangan takut kamu, sebab aku pergi ke rumah Bapa untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Untuk itu saudaraku, mari kita perhatikan dulu bagian-bagian firman Tuhan yang meneduhkan ini, yang menenangkan ini, supaya menjadi bagian kita saat ada COVID, saat ada kesulitan, saat ada badai yang menerpa kita, menerpa gereja, menerpa seluruh dunia ini. Yang pertama, harus kita akui, harus kita sadari bahwa siapapun, setiap orang percaya, walaupun dia sangat setia sekalipun, tidak ada yang bebas dari persoalan ini, dari badai yang menerpanya. Saudaraku, namanya di air, namanya di laut, namanya di sungai, di danau, pasti akan datang apa? Badai. Itu pasti kita tahu itu. Tapi herannya, lucunya, walaupun kita sudah tahu, entah siapapun, para pelaut pun, para nelayan pun, apalagi kita ini, walaupun saya pendeta, walaupun kita orang-orang biasa, jemaat biasa, jika badai itu hadir, jika pergumulan itu menimpa kita, seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ini, pasti mengalami kepanikan, mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran. Saudaraku tahu bahwa yaitu Danau Galilea terkenal dengan badainya. Angin bisa secara tiba-tiba datang, begitu cerah seperti kita ini, bisa tahu-tahu datang gelap gulita, tahu-tahu datang topan, datang badai, menimbulkan kepanikan, ketakutan. Bahkan cuaca yang begitu indah bisa berubah menjadi cuaca yang sangat menakutkan dan menjadi badai. Apalagi jika itu menjelang malam, saat petang. Nah, saudara perhatikan dalam ayat 35 ini, Yesus menyuruh, Yesus memberitahu para muridnya supaya kita sama-sama menyeberang danau itu pada waktu petang. Dan itu berarti pasti ada apa? Ini harus kita perhatikan bersama, bahwa memang Yesus mengajak, Yesus
memerintahkan mereka untuk menyeberang danau bersama Yesus dan perahu-perahu yang lain. Dan benarlah badai taupan besar dikatakan sini tiba-tiba mengamuk perahu mereka penuh dengan air, dan takutlah para murid, paniklah para murid. Mereka walaupun nelayan-nelayan handal, nelayan-nelayan hebat yang biasa di Danau Galilea, takut. Padahal mereka bersama siapa? Tuhan Yesus. Nah, ini saudaraku, supaya kita sadar betul sebagai pemuda, sebagai orang tua dalam keluarga. Entah kita orang pintar, orang bodoh, siapapun kita, harus menyadari ada kemungkinan bertemu, mengalami badai besar, bertemu dengan bermacam-macam pencobaan, bermacam-macam persoalan. Ini menjelang bulan Juli, Agustus, persoalan apa yang ada sekarang? Anak-anak mau TK, mau SD, mau SMP, SMA. Kalau saya sudah lewat, sudah hampir selesai semua, tinggal satu lagi mahasiswa. Ya, sudah hampir selesai badai anak-anak begitu ya. Tapi ada keluarga cekcok dulu, masalah antara suami dan istri, dengan mertua, dengan anak-anak, dan juga bisa masalah apa? Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan saat ini masalah apa? COVID-19. Tadi saya baca dalam diskusi kami di WA, diungkapkan tidak peduli ya, di luar negeri, di dalam negeri, di kota besar, di desa terpencil, di pulau-pulau, atau di daratan, dimanapun COVID menyerang. Dan itu memporak-porandakan, melantak-luntahkan apa? Ekonomi. Negara kita menurut BPK barusan katakan bahwa hutang negara kita makin apa? Makin menumpuk katanya. BPK barusan sama Jokowi. Dan itu artinya usaha sekarang lagi sulit. Karena kita terus tidak ada hal-hal yang menyenangkan sekarang. Dan tiba-tiba bisa apa? Tiba-tiba bisa keluarga. Saya dalam grup kami, tiba-tiba pendeta muda ya, sedang khotbah, tahu kenapa? COVID. Mati habis, tidak bisa lagi keluarga dapat. Kadang-kadang satu keluarga habis, usaha anjlok. Bisa terjadi. Dan tidak hanya itu, ada banyak lagi kesulitan, kecelakaan bisa terjadi di mana-mana. Bahkan bisa apa saja membuat masalah ekonomi, politik, sosial, keluarga, banyak hal dalam kehidupan kita hari lepas hari. Membuat kita apa? Bertumbuh. Apalah yang saya lakukan kira-kira dulu. Saya masih ingat dulu waktu anak saya mau sekolah, kami pindahkan ke Padang Sinipuan, anak-anak masih kelas 2 menjelang kelas 3 di Sepiro. Berarti kami harus pisah. Uangnya sedikit. Bagaimana ini? Dua dapur. Kesulitan. Ada pergumulan banyak. Waktu anak kami itu si Johannes yang pertama mau ke Batu, saya kepala biro memang ke pusat BKPA. Tapi tabungan kami kemudian cuma 4 juta. Yang dibutuhkan waktu itu untuk masuk ke sana sudah 8 juta. Belum lagi ongkos. Istri saya katakan saya harus ikut. Mau lihat anak saya dibawa ke Batu. Saya mau ke Batu. Dan itu naik pesawat berdua. Tapi puji Tuhan, walaupun badai itu menerpa, walaupun badai itu membuat pikiran kita sangat sulit, sangat berat, ya, kita bisa melewati. Anak saya bisa selesai, istri saya bisa ikut bahkan sampai ke Papua untuk
melakukan perjalanan karena Tuhan Yesus sendiri. Sehingga badai itu bisa berlalu. Dan lewat firman Tuhan inilah diceritakan kepada setiap kita bahwa badai itu fakta. Sekali lagi, badai itu fakta. Pergumulan hidup itu ada, menimpa siapa saja walaupun kita berpikir, kan saya ini orang Kristen yang rajin berdoa, rajin renungan malam, renungan pagi, rajin ikut puasa, rajin di gereja, rajin melakukan ini itu, bahkan banyak melakukan hal-hal yang indah kepada gereja. Yesus ada bersama-sama dengan murid, mereka juga mengalami badai. Itu artinya bahwa jika kita mau belajar sungguh dari firman Tuhan ini, kita tidak boleh merasa kenapa ini terjadi. Jangan cari-cari apa dosa saya, kutukan apa sama kami. Bisa saja itu Tuhan izinkan untuk menempa hidup kita, untuk menolong kita, untuk betul-betul sadar bahwa memang pergumulan itu harus ada, penderitaan itu, tantangan itu, badai itu harus ada untuk mendewasakan saya, untuk membuat saya makin hidup di dalam Tuhan. Ini ada maksud Tuhan yang sangat luar biasa. Jangan salahkan. Yang pertama. Dan yang kedua, mengapa Tuhan izinkan? Mengapa harus ada badai? Maunya kan kalau udah orang yang rajin seperti ini, kalau sudah pendeta, kalau sudah hidup bersama Tuhan, maunya enak lah kan? Jangan ada apa? Jangan ada pergumulan, baik-baik saja. Toh kenapa rupanya begini? Tapi toh harus ada. Kenapa? Supaya kita sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Dalam 2 Korintus 8b sampai ayat 9, firman Tuhan katakan di sini, beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Ini kata Paulus. Beban yang ditanggungkan, beban yang kami terima, beban yang kami hadapi begitu berat, begitu besar, sehingga harus berputus asa. Kami telah putus asa juga akan hidup ini. Bahkan dikatakan sini, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Betapa menderita. Apa yang dialami oleh Paulus begitu sulit, apa yang dialami oleh Ayub, orang saleh, orang benar, orang baik itu sangat menakutkan, sangat membuat hati susah, seperti dijatuhi hukuman mati. Tapi perhatikan ini, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami, tapi kepada siapa? Tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Jadi luar biasa ini. Rupanya terjadi badai itu, pergumulan itu, supaya kita terarah saja, mengandalkan Tuhan saja. Makanya yang kedua, supaya kita makin bertumbuh. Mengapa diizinkan? Supaya kita makin bertumbuh. Jangan hanya iman kanak-kanak, tapi supaya bertumbuh dan semakin bersandar, semakin menyerah, semakin mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, dalam ayat 38 dikatakan sini, pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara, perhatikan ini. Engkau tidak peduli. Saudaraku, murid-murid di sini sudah khawatir dan takut. Panik waktu badai itu datang. Itu biasa-biasa. Kita juga pasti mengalami pikiran momen kesulitan dalam menghadapi pencobaan, masalah, penderitaan, tantangan yang kita hadapi. Karena memang badai itu sangat
dahsyat. Ya, itu dalam ayat 27 tadi. Namun akibat daripada khawatir, akibat daripada takutnya mereka, sikap dan cara pandang mereka kepada Yesus bergeser. Sudah perhatikan ini? Tidak wajar lagi. Ya. Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus, tapi cara sikap pandang mereka sudah bergeser. Tidak wajar lagi. Ya. Sehingga mereka menuduh bahwa Yesus tidak peduli. Sekali lagi, mereka menuduh bahwa Yesus tidak peduli, seolah-olah Yesus tidak mau tahu dengan keadaan mereka yang kesulitan, yang mengalami pergumulan itu. Saya tidak tahu apakah kita pernah mengalami seperti itu juga. Mana ini? Saya sudah berdoa pagi, siang, malam. Sudah bongkok-bongkok ini, sudah capek berdoa. Tetap seolah-olah doa kita hanya sampai di pelapor. Tidak pernah tembus ke sorga begitu ya. Ada perasaan kita, wah Allah tidak mau tahu lagi. Saya dulu waktu pendeta sering dengar itu, Tuhan tidak mau dengar lagi doa katanya. Kenapa? Sulit. Mungkin saya karena memang saya tidak cocok lagi berdoa katanya beliau. Ada perasaan bahwa Allah diam, Allah tidak peduli. Apa benar? Tidak. Allah peduli. Allah sungguh-sungguh tahu apa yang sedang kita hadapi. Dan juga murid-murid juga seharusnya jangan salah fokus, salah pengharapan mereka. Sehingga mereka melihat persoalan pergumulan itu lebih besar daripada Tuhan Yesus yang tahu persis apa yang terjadi bagi mereka. Yesus mau menolong ini para murid lewat badai ini, lewat situasi yang sulit ini. Bagaimana khawatir, takut dengan apa? Dengan iman. Sebab saudaraku, ya, sebesar apapun, sehebat apapun badai pencobaan yang kita hadapi, jika ada iman, sekali lagi, jika ada iman, maka badai itu akan sirna, akan lenyap. Tapi sekecil apapun badai, persoalan, pergumulan yang kita hadapi, jika kita tidak punya iman, itu menjadi apa? Besar. Membebani, membuat kita sulit. Makanya firman Tuhan mau mengajari kita di sini supaya kita jangan salah arah, jangan salah fokus, jangan merasa bahwa Allah tidak peduli sehingga kita terbebani, terperosok, stres, ya, bisa menjadi stres, depresi, putus asa, seolah-olah Allah tidak peduli. Jadi selama kita memiliki iman, maka khawatir kita akan meninggi. Sekali lagi, selama kita memiliki iman dan pengharapan, ingatlah bahwa khawatir kita, takut kita pasti menyingkir. Namun sebaliknya, jika kita membiarkan badai sekecil apapun, tidak punya iman, dia akan menguasai, membebani setiap kita. Karena itu saudaraku, jangan pernah izinkan. Sekali lagi, jangan pernah izinkan seperti murid ini membiarkan badai membebani hidupnya. Keluarga, saya sedang dengan kuliah konsep keluarga bersama Pak Julian Besumita. Kami dipertontonkan, bahkan dikatakan berbagai masalah tentang keluarga yang ada. Itu bisa stadium 4 ya, seperti kanker sudah stadium 4. Karena sudah kata apa? Udahlah, cerai aja lah. Dan memang masa COVID ini rupanya makin banyak orang yang apa? Yang cerai. Itu pernah kami lihat 1000% katanya minta cerai. Dan herannya katanya perempuan yang paling banyak minta apa? Minta cerai pula. Karena nggak tahan lagi suaminya, mungkin hanya ngerokok, hanya ke ke warung, mabuk, istrinya capek di pabrik, sehingga
sampai di rumah diminta lagi supaya ini macam-macam, sehingga istri pada minta apa? Cerai. Karena ada pergumulan badai. Tidak hanya untuk teman-teman kita, juga orang Kristen banyak. Banyak orang yang narkoba karena terlalu stres, depresi. Tapi saudaraku, jika kita mau, tidak salah fokus, bahkan Yesus katakan di sini secara jelas, mengapa kamu takut, hai orang yang kurang percaya? Jadi takut sama dengan apa? Kurang percaya. Sekali lagi sudah perhatikan itu, takut, khawatir sama dengan apa? Kurang atau tidak percaya. Jangan katanya di sini. Kita harus kelola seperti Paulus, seperti Ayub, sehingga mereka mampu melepaskan, bahkan menjadikan pergumulan itu untuk naik, karena mereka bersandar, mereka bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga mereka bisa memuliakan Tuhan. Saudaraku, jika Tuhan izinkan kita mengalami berbagai pencobaan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu jahat bagi kita. Tuhan itu tidak peduli dengan kita, tidak mengasihi kita, tidak mau tahu dengan kita. Tapi justru itu firman Tuhan katakan akan mendatangkan kebaikan bagi yang percaya kepada-Nya. Ya. Dalam Roma 8 ayat 22, segala sesuatu apapun itu, pergumulan apapun itu, tantangan apapun, mendatangkan apa? Kebaikan bagi kita. Itu yang kedua. Jadi kita harus makin bersandar, juga kita harus bertumbuh dan makin mengandalkan Tuhan dalam pergumulan, dalam persoalan penderitaan pada yang menimpa kita. Itu yang kedua. Ketiga, rupa-rupanya di sini firman Tuhan katakan Tuhan Yesus lebih besar, lebih dahsyat daripada badai apapun, dari pergumulan apapun, dari persoalan apapun. Ayat 4, ayat 39 dikatakan sini, Ia membangun, Yesus bangun, mengharding angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenang. Lalu air itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, harus kita imani, harus kita percayai, Yesus rupanya di atas badai. Yesus rupanya pencipta segalanya, sanggup mengalahkan sehebat apapun badai yang sedang kita hadapi. Ayat sebelumnya, ya dalam ayat 37, saudara perhatikan bahwa badai itu, taupan itu begitu dahsyat, ya, sangat besar, sangat menakutkan. Ya. Tapi saudara perhatikan ayat 39, setelah Yesus bertindak, ya, setelah Yesus berbicara, setelah Yesus berkata diam, tenanglah, apa yang terjadi? Saudara perhatikan ini, maka dikatakan di sini danau itu teduh sekali, tenang sekali. Jadi saudara perhatikan dulu ini, betapa kontrasnya, betapa berlawanan tadi, begitu hebatnya danau itu oleh angin sakal itu, oleh taupan itu. Saudara perhatikan saat Yesus berbicara, saat Yesus berkata diam, tenanglah, maka danau itu teduh sekali. Saudaraku, saya mau ungkapkan lewat firman Tuhan ini, percaya bahwa Tuhan kita memang adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Bapa kita. Dia lebih besar daripada badai apapun. Walaupun mungkin dokter sudah berkata, aku angkat tangan. Tapi kalau kita sadar tahu bahwa Tuhan turun tangan, maka kita akan disembuhkan, dikuatkan. Mungkin kita berkata, kami sudah sulit, usaha kami sudah bangkrut, anak-anak kami sudah sulit diatur, pergumulan kami begitu, tidak lagi ada jalan keluar. Percayalah, belajar dari Galilea ini, danau Galilea ini, bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas
segala-galanya. Dan mukjizatnya masih ada sampai sekarang. Mukjizatnya masih ada untuk menolong, menopang, mengeluarkan kita dari badai apapun. Ingat dan percayalah, Dia juga sanggup menolong kita berbagai krisis, berbagai pergumulan, dan kita pasti sanggup mengalami pertolongannya menghadapi tantangan ini. Jadi kalau kita sekarang, saat ini atau minggu yang lalu, kita sedang mengalami pergumulan, entah itu pekerjaan, ekonomi keluarga, dan banyak hal dalam hidup kita. Banyak orang merasa bahwa Tuhan itu diam, percaya bahwa Yesus tetap berkuasa penuh. Dia sanggup mendatangkan pertolongan, damai sejahtera, dan ketenangan dalam hidup kita. Sanggup membuat kita lega, sanggup membuat kita mengalami damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, sebenarnya mulai Desember yang lalu, karena anak kami juga kena COVID di Bandar Lampung, padahal kami sudah merencanakan untuk membuat pesta perkawinannya. Tahu-tahu karena dia kena, jadi undur gitu. Dan saya juga sesak, itu karena jantung. Mula dikira hanya karena masuk angin, karena mah. Hanya satu kali seminggu serangan jantung, sesak, masih bisa diatasi. Tahu-tahu jadi 2 kali seminggu, tahu-tahu jadi 3 kali, tahu-tahu tiap hari, tahu-tahu bisa 5 kali sehari. Dan dokter katakan tidak apa-apa, padahal saya sudah sangat menderita. Dan sudah direncanakan mau ke Bandar Lampung untuk menikahkan anak kami ini. Kami memang menyerahkannya kepada Tuhan walaupun ada banyak berbulan, uang juga sedikit, COVID lagi, macam-macam yang dipikirkan. Kami tidak punya marga Semarani lagi di Bandar Lampung yang akan menolong kami. Ada banyak berbulan, padahal sesuai dengan adat Batak ini, paruhan kami ini harus dibuat dulu bumbu siregar karena dari Jawa gitu ya. Masih banyak lagi martupolnya lagi dan acaranya lagi. Saya sudah menyerah. Saya bilang, tidak usah pucuk pimpinan yang memberkati, tidak ada waktu untuk mengongkosinya gitu. Cukuplah pendeta dari Jakarta, udah. Ketua rapat pendeta saya itu, ketua rapat pendeta saya perintahkan nanti dia yang memberkati. Dan saudaraku, karena semangatnya mau ke Lampung, kami pergi. Dan saya tahan-tahan kalau yang kena serang kita ini. Tapi sampai di sana tidak tahan lagi. Saya masih ingat sampai kami di Lampung, kena serang pertama-tama di bandara. Berobat bisa kuat lagi. Sampai di rumah, makan, kena serang lagi. Dan serangannya tidak berhenti lagi. Terus sakit, sangat sakit. Saya akhirnya dilarikan istri bersama parewan kami ke rumah sakit ini. Tanani di sana, saya masih ingat sampai jam 4 pagi tetap sakit, tidak tahan lagi, tidak tidur-tidur. Istri anak saya Johannes juga tidak tidur-tidur. Dan saya katakan aku tidak tahan lagi, sakit. Mungkin seperti Paulus katakan sudah seperti dihukum mati, rupanya ini mau selesai dari ini karena tak tahan lagi. Saya minta aku tidak tahan lagi. Istri saya katakan, Johan berdoa untuk Papa. Sebenarnya berdoa ya kan, tapi waktu itu dia katakan berdoa untuk Papa. Saya berdoa. Nah habis amin, puji Tuhan, saya tenang. Dan saya tidur sampai pagi. Dan pagi hari datang dokter Marga Barat, orang Barat. Dia kata Pak Pendeta, pakai apa tadi? Umum, supaya cepat ditangani. Oh enggak, BPJS umum sama di sini, sama-sama ditangani dengan bagus. Ada kartu bapak, ada ini. Dia bilang sama perawatnya, ganti-ganti, jangan umum. Jadi kan jadi apa? BPJS supaya dia bayar, pikirnya kan supaya Pak Pendeta bayar. Coba, ada dokter disuruh hanya untuk urus BPJS. Dan akhirnya saya diurus masuk kamar bagus. Memang tanggal 3-nya untuk Mangaindur namanya dokter bapak yang menjadikan
ini baru main menjadi bonus ya. Itu tinggal istri saya lah yang mengurus. Tapi puji Tuhan, kekhawatiran saya, kekhawatiran kami, kesulitan di situ, Tuhan berikan hikmat bagi istri saya. Bagi jemaat begitu kompak walaupun tidak ada batas sekarang. Mereka atur supaya bagus semuanya. Bagus itu mengenai bolu, bagus itu acara pon. Saya lihat Tuhan memang bekerja dalam situasi yang sangat-sangat berbeda. Saya tidak bisa hadir, tapi puji Tuhan anak saya dari Semarang, karena COVID ini juga mungkin ya, seharusnya dia bekerja di BUMN di Semarang, karena dia bekerja di laptopnya, dia bisa datang dan dia lah yang menemani saya di rumah sakit. Jadi coba saudara perhatikan ini, Tuhan begitu luar biasa. Tidak hanya itu, saya diizinkan nanti Bapak bisa datang tanggal 10 April nanti Bapak bisa mengikuti acara perkawinan anak Bapak. Saya akan ambil dengan bagus. Dan acara itu berjalan dengan baik. Saya 1 bulan penuh di hotel bintang 3 dan acara itu diadakan di hotel bintang. Puji Tuhan gratis. Jadi pendeta yang miskin juga yang tidak punya apa-apa, kalau serahkan per bulannya, persoalannya, makanan juga kurang waktu itu ya, kurang dari yang kita tahu-tahu pihak hotel tambah. Caranya juga mereka tambah segalanya. Tidak ada lagi yang komplain. Ini pendeta enak-enak, tidak ada. Semua mereka suka cita. Dan pucuk pimpinan kami datang. Saya mau memberkati anak Bapak. Coba. Yang tidak kita undang, tapi begitu bagus akhirnya. Karena pergumulan besar itu kita serahkan. Kita betul-betul percayakan. Walaupun itu badai yang sangat-sangat membuat kita susah, tapi ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang menolong, menopang, memberkati. Kami pulang bersama istri, anak-anak masih di Palembang dan juga di Lampung. Saya karena tidak tahan masuk rumah sakit, tapi beres ini, diberkati Tuhan sendiri. Semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Karena apa? Karena Yesus adalah juru mungkin. Untuk itu saudaraku, sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, jangan pernah alergi dengan masalah. Walaupun itu badai besar, pencobaan yang sangat sulit, jangan juga menghakimi saudara. Itu memang dia tidak pernah ke gereja sih, makanya dia ditabrak. Jangan cepat-cepat menghakimi. Puji Tuhan supaya dia sadar. Baguslah, hancur usahanya. Berdoalah, karena memang kalau kita menghadapinya, kalau kita mendoakan masalah kita, jangan dengan kekuatan sendiri, kepintaran sendiri, maka kita akan melihat Tuhan Yesus akan bersama kita. Tuhan Yesus akan menyelesaikan, memberikan jalan keluar pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Pasti ada apa? Jalan keluarnya. Dan dia sanggup meneguhkan badai besar itu. Ketakutan, kekhawatiran itu, karena kita tetap beriman. Sehingga kita lega, tenang, damai sejahtera. Bahkan firman Tuhan dalam Mazmur 107, kita sanggup apa? Mengucap syukur. Di sini ayat 41, mereka takut, mereka bertanya-tanya hebatnya Tuhan kami. Saya percaya juga jika kita sudah mengalami keluar dari pergumulan persoalan kita bisa takjub, kita bisa bersyukur, kita bisa memuliakan Tuhan. Maka mereka, firman Tuhan katakan dalam Mazmur 7, mereka memuji-muji Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita rajin bersyukur, rajin memuji Tuhan, rajin mengagungkan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan kita besar, Tuhan kita kuat, Tuhan kita maha kuasa, menolong kita, memberkati kita menghadapi badai. Dan sekali lagi benar, jadikan Yesus sebagai juru mudi yang
menolong, mengarahkan engkau hingga kepada pelabuhan yang sudah disiapkan Tuhan bagi setiap kita. Amin.